Selamat memasuki hari yang ke-10 di tahun 2021. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, semoga semangat tahun baru masih saja tetap menyala dan menyinari seluruh tapak peziarahan hidup kita. Tak ketinggalan di dalamnya ucapan dan renungan, sapaan religius senantiasa menyertai Anda di channel YouTube Serambi Religius. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, hari Minggu 10 Januari 2021 kita akan mengakhiri masa Natal yang ditandai dengan Pesta Pembaptisan Tuhan. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan diambil dari hari Minggu pada tanggal 10 Januari, Pesta Pembaptisan Tuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 55 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Marilah dan minumlah, dan dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Suatu ajakan yang penuh dengan nilai paternalistis, nilai kebapaan. Suatu ajakan yang betul-betul peduli kepada umat ciptaannya. Jangan sampai umat ciptaanku mengalami kelaparan dan kehausan. Oleh karena itu, apapun perjuangan hidupmu, keletihan dan kelesuhan, kelelahan dan kepenatan di awal 2021 dan merancang barisan ke depan, semoga langkah kaki Anda mantap karena dibekali dengan makanan dan minuman dari Allah Bapa. Sementara dalam bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 9. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh, air, dan darah. Ketiganya ini memiliki suatu rangkaian iman yang menunjukkan eksistensi dirimu sebagai pengikut Kristus. Roh Kudus akan menaungi seluruh hidupmu, dan air adalah simbol kesucian, simbol pemenuhan, pemuas rasa dahaga, dan darah adalah sumber kehidupan. Hidup manusia tanpa darah adalah tidak mungkin. Oleh karena itu, inilah 3 bentuk kesaksian yang ada di tengah-tengah peziarahan hidup di dunia ini. Sementara dalam bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu
terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, pesta pembaptisan Tuhan adalah suatu pesta yang dalam penelusuran rasio manusia terjadi suatu keanehan. Bagaimana mungkin Yesus Kristus yang hadir untuk membaptis kok malah dia dibaptis? Disitulah lambang keilahian Allah Bapa bekerja. Pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus mau menunjukkan bahwa suatu bentuk inkarnasi diri Allah di dalam putranya Yesus Kristus yang betul menjadikan dia sebagai putra yang diutus oleh Bapa hadir menemani, menyelamatkan kita umat manusia. Maka hari ini Tuhan Yesus dibaptis. Suatu pesta yang sekali lagi terasa sangat ganjil. Karena Tuhan yang seharusnya membaptis kok malah dibaptis. Yo piye? Namun itulah rancangan Allah. Dia memberikan dirinya dibaptis. Memang rancangannya bukanlah rancangan manusia. Jalannya bukanlah jalan manusia. Rencananya bukanlah rencana manusia. Oleh karena itu, ketika dia dicelupkan ke dalam air, ke dalam sungai Yordan, maka ketika dia bangun, kepalanya diangkat dari dalam sungai, dari atas langit turunlah seekor burung merpati, lambang Roh Kudus, dan terdengarlah suara yang berseru, Inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Suatu statement ilahi yang sungguh mendalam. Maka pembaptisan itu memiliki nilai iman yang sangat intens sampai kepada nilai-nilai keselamatan di akhir, yakni berupa poin-poin eskatologis. Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di sungai Yordan, dan dewasa ini sungai Yordan itu hanyalah satu petak. Masih ada sungainya, ada tokonya, ada pepohonannya, ada akar-akar di pinggir sungainya, dan setiap orang yang berziarah ke situ selalu mengadakan pembaharuan janji baptis. Dan bahkan ada orang yang ingin minta untuk dibaptis di sungai Yordan tempat Yesus dibaptis. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, pembaptisan memiliki 5 nilai teologis. Yang pertama, dengan pembaptisan, ketika air dituangkan ataupun seseorang mencelupkan kepala ke dalam sungai, tidak masalah. Yang penting ada air. Karena air adalah simbol pembersihan diri, penyucian diri dari segala dosa, teristimewa dosa asal. Dosa kakek dan nenek utama kita, yaitu Adam dan Hawa. Maka ketika saudara dibaptis dengan namamu yang macam-macam, yang penting ada santo dan santa pelindung. Aku membaptis engkau, Laurentius Dihe Parangin-angin, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita menjawab amin. Melalui pembaptisan, seseorang dimasukkan dan ia pun ikut terlibat masuk menjadi anak-anak Allah. Lalu pertanyaannya adalah, kalau seseorang itu tidak dibaptis, dia anak sopo? Ya dia anak manusia biasa.
Dan lebih dasarnya lagi, kadang-kadang saya mengatakan dia itu adalah anak setan. Ya karena bertentangan dengan Allah dong. Seseorang yang bapak dan mamanya sudah dibaptis, kok anaknya dibiarkan terlantar, tidak pernah dibaptis, ya mampus. Saya dengan tegas mengatakan bapak dan mamanya malah kepala setan, malah saya katakan demikian. Maka dengan pembaptisan seseorang itu menjadi anak Allah. Yang ketiga, melalui pembaptisan seseorang masuk ke dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus, bersatu dalam KBG Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang keempat, melalui pembaptisan seseorang dinyatakan sah menjadi anggota gereja Katolik. Maka Anda boleh berbangga, semenjak dari dalam rahim ibu aku sudah Katolik, kakek dan nenekku Katolik, bapak dan mamaku Katolik. Sementara Anda belum dibaptis, Anda bukan orang Katolik, percayalah itu. Lalu yang berikut, melalui pembaptisan Anda diizinkan untuk menerima 5 sakramen yang lain, kecuali menjadi pastor, lalu ada satu dan lain hal, mundur dari imamat, diizinkan oleh paus, lalu dia menikah dan diberkati pernikahan, maka 6 agama yang lain. Dan semuanya itu boleh diterima kalau Anda sudah dibaptis. Kalau Anda belum dibaptis, jangan bermimpi untuk menerima sakramen-sakramen selanjutnya. Inilah ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih. Dan untuk kelima-limanya ini telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dan dia memiliki juga janji baptis bahwa aku akan menjadi anak Allah, siap menyelamatkan umat manusia. Kita semua memiliki janji-janji baptis. Maka semoga dengan pesta pembaptisan Tuhan ini kita merenungkan makna sakramen baptis kita, dan jangan lupa janjimu adalah hutang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.